Sikomo, anak yang sederhana, nggak kayak Mamat. Kenapa saya? Enggak, Mat, kenapa sih? Sensi banget. Ini kan aku lagi beres-beres ini loh buat ponakan-ponakan aku yang harus di rumah ngadepin ibunya. Seharian sekolah. Pasti ribut mulu sama ibu-ibu. Makanya ini lagi mau mencarikan cara supaya kayak dulu loh waktu kita masih kecil-kecil. Ingat kan? Kecil kita beda, jangan seakan-akan satu usia ya, tolong. Oh iya udah, kalau gitu aku cari teman. Aku mau telepon Nay. Kakak Nay, Nay. SMP kelas 1, aku belum lahir. Terus telepon Nay dulu. Nay. Gak usah telepon dia. Nay. Yeay. Kesel saya dengar suara ini. Kenapa sih? Nay, Gitu banget sih, Mat. Nih, gimana nih? Rambutku udah mirip kayak seseorang gitu nggak? Aku dari tadi pagi ngerapiin rambut nih. Wah iya, mirip seorang, aku ingat nih. Mirip Kayak Wiz siapa? Khalifa. Wiz Khalifa. Kamu terlalu international. Mirip siapa, Nay? Kamu pengen mirip siapa? Aku terinspirasi sama orang yang rambutnya seawet wajahnya. Kayak nggak pernah tua gitu. Aku tahu, kayak kita sepikiran nih. Tadi aku baru abis nyanyi lagunya Sikomo. Pasti kamu kepikiran sosok yang sama kan sama aku? Nasi Komo mau datang ke sini? Bukan Sikomonya dong, Mamat. Oh, Tuh kan lelah deh. Lelah deh, Nay Kirain. ngadepin Mamat nih. Soalnya bilang gitu. Tuh kan. Bayangin kalau kamu di karantinanya sama Mamat. Iya, kalau aku sih lebih pilih di karantina bareng sama Kaseto aja. Biar produktif. Udah, aku mau ngajak Kaseto. Aku diminta tadi Kaseto kesini buat janjian. Coba telepon Mana dulu. ya? Udah datang belum ya? Udah nyampe belum ya? Ini Kak Seto ya. Kak Seto apa kabar? Kita sekarang harus gini ya Kak ya. Ih, asik. Seto. Coba. Kak Seto sebelum duduk, coba berdiri sebelah Nay dulu. Kita mau melihat kemiripannya. Coba. Kira-kira mirip Gimana? nggak nih? Rambutku terinspirasi dari rambutnya Kaseto. Gimana Kak Seto? Mirip nggak nih? Nay udah berusaha miripin sama Kak Seto katanya rambutnya. Kayak agak mirip tapi keren beliau. Wih, monggo Kak. Duduk. Silakan, Seto. Kita duduknya nih agak berjarak ya Kak ya. Ya, baik. 1 meter. Kita kan, 1 meter ya. karena kan kita kan masih harus social distancing mengikuti imbauan dari pemerintah. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal social distancing nih Kak, Iya, iya. Nitya barusan curhat, lagi ngumpulin ini barang-barang kenangan kira-kira yang bisa dikasih di-share juga ke ponakan-ponakan, ke orang tua yang lagi bingung karena ini anak-anaknya kan seharian nih di rumah. Betul. Belum lagi mereka harus belajar mengikuti ini ya, aturan dari sekolahnya tuh harus tetap belajar dan mereka pada stres semua. Ya. Gimana nih, Betul. Kak? Iya, memang belajar yang efektif menurut para pakar ya adalah belajar yang menyenangkan. Menyenangkan ya, itu kuncinya ya. Betul. Ya, bahkan kita bisa belajar dari anak. Kenapa waktu kita pulang ke Jawa, kok anak kecil pintar bahasa Jawa? Di Jakarta pintar bahasa Jakarta. Kita mungkin jalan-jalan ke Tokyo pintar bahasa Cepat Jepang. banget gitu ya. Ke London bahasa Inggris. Jadi anak 4 tahun di sana mungkin good morning, kalau bilang selamat pagi, ohayo gozaimasu, sugeng enjing, selamat pagi. Ya karena mendengar ribuan kali dengan pelukan, senyuman, belayan dan sebagainya. Tapi manakala kemudian belajarnya itu dalam suatu institusi yang kadang-kadang terlalu ketat, terlalu keras, ya ada bentakan, ada pelototan Jadi dan stres. sebagainya, stres, akhirnya malah nggak efektif. Kalau misalnya homeschooling, Iya. itu kan anak kan jadi nggak ketemu sama yang lain. Sama teman-teman Itu ada lain gitu ya. dampaknya Juga, ada dampaknya juga nggak sih secara sosial ke anaknya? Iya, sebetulnya sering ada kesalahan pandangan mengenai homeschooling ini ya, seolah-olah just school at home. Padahal pemahamannya adalah schooling yang homey. Sekolah yang seperti suasana rumah, yang penuh Schooling yang persahabatan. homey. Ya, jadi suasana seperti ayah dan bunda mengajarkan dulu belajar bicara, belajar nyanyi. Jadi memperkenalkan sesuatu dengan gembira, itu yang diperkenalkan dalam bentuk homeschooling tadi. Nah, Oke. sosialisasinya ya memang untuk akademik mungkin di rumah. Tetapi di luar akademik, itu kan dia bisa belajar nyanyi dalam paduan suara, bisa belajar futsal, bisa belajar menari bersama, itu sosialisasinya tetap ada. Sehingga sering dikatakan bahkan para homeschooler, mereka yang penggiat homeschooling ini, kemampuan atau kecerdasan psikososialnya justru lebih banyak dari sekolah formal.
Karena lebih sekolah banyak formal, tools dan caranya gitu ya. Misalnya kelas selama di SD, selama 6 tahun temennya itu aja terus dari pagi kadang-kadang sampai sore. Nah, kapan bergaulnya dengan teman-teman lain bentuk kesenian, olahraga, mungkin kegiatan-kegiatan yang lain begitu. Ini betul karena saya merasakan nih. Saya dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3 teman itu saja. Cuma itu karena kita dari SD yang sama naik ke SMP yang sama ke SMA yang sama. Kan kalau kita ngomongin soal bagaimana harus belajar mengajar sekarang, tentu kan pasti kan pengen tahu nih kalau Kak Seto awal mulanya sampai terjun ke dunia pendidikan, sampai kemudian menyentuh banyak hal. Ini kita mau ngomongin soal homeschooling tapi nanti diceritain dong Kak, awalnya tuh apa yang membuat Kak Seto akhirnya memutuskan bahwa oke, saya mau berkarya di sini sampai sekarang. Pertama karena saya merasa memiliki masa kanak-kanak yang sangat indah. Saya zaman now belum pernah melihat anak zaman now yang lebih bandel dari saya waktu kecil dulu. Sebandel apa Kak? Dulu bandel, Kak ini Seto. harus ada momen pengakuan nih kayaknya. Iya ini Saya umur 4 tahun itu udah nggak bisa diam, lompat sana, lompat sini, naik ke atas genteng, naik pohon, jatuh, kepala di bawah bocor, dijahit. Nah akhirnya makanya pakai poni terus untuk menutupi jahitannya. Oh, ini bukan asal mula terjun ke. Ternyata asal mula gaya rambut ini. Ternyata untuk menutupi jahitan karena jatuh. Nah sayangnya saya nggak dibilang nakal, enggak. Tapi oleh ibu saya, ayah saya justru dibuang energi yang berlebihan tadi. Jadi akhirnya saya juga mulai dari kecil ya senang olahraga, senang lari-lari, lompat sana, naik ke Emang aktif ya? Iya. Kemudian juga menari juga, kemudian belajar pencak silat, kemudian juga main sepak bola, main olahraga badminton dan pingpong. Sampai umur 11 tahun saya sudah juara di kota saya, kota kelahiran saya di kota Klaten sana. Juara umum waktu itu. Wih. Jadi akhirnya tadi ya senang nari, pagelaran wayang, tapi juga ikut teater, baca puisi dan sebagainya. Jadi kenakalan yang dibilang orang nakal tadi oleh orang tua saya diarahkan dengan cara yang positif dan tetap ada apresiasi gitu. Apapun itu ya dicapai ya. Betul, betul. Bahkan saya ingat sekali waktu kecil matematika saya paling tinggi dapat 4. Tapi ya karena bimbingan yang tepat akhirnya senang matematika. Oh justru Jadi malah belajar bagus. matematika, iya belajar matematika bukan sekedar 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa. Tapi ya saya nggak bisa diem kan, coba Seto, 2 tambah 2 berapa? Saya bilang 5 Bu, nggak dibilang blow on banget sih, enggak. Coba sekarang kamu lompat 2 kali, saya lompat 1. Lompat 2, saya lompatnya memang dengan segaya yang pokoknya gitu. Misal yuk 1, nah, 2 kali. Ya. Sekarang 2 lagi, 1, 2. Jadi lompatnya berapa kali? 4 Bu. 2 tambah 2 berapa? 4. Pinter. Oke, jadi logika berpikirnya kemudian diasah ya. Jadi dihargai energinya atau potensinya dikaitkan dengan pembelajaran begitu. Oh. Jadi di orang tua saya nggak ada bilang anak nakal, enggak. Yang ada adalah aktif dan ya kreatif. Waktu itu bahasa itu memang aktif dan pintar dibilang. Jadi kekuatan kata-kata yang positif tuh Mas. Betul. Akhirnya dia senang belajar begitu. Itu termasuk ide untuk membuat FOMO juga karena itu. Oh, ide untuk membuat Sikomo waktu itu. Iya, karena waktu itu kan sudah ada anak saya juga, dan saya senang juga karena saya dulu dari kecil juga senang mendengarkan dongeng. Akhirnya tradisi mendongeng juga mengalir dalam keluarga kami. Setiap pulang selalu ayah atau bunda dongeng. Nah, lama-lama suka dongeng apa? Saya kadang-kadang pakai kaos kaki, kadang-kadang pakai apa saja yang apapun ada. yang ada di saat itu ya. Kadang ada boneka begitu. Nah akhirnya senang mendongeng sehingga pada waktu suatu saat ada stasiun televisi minta saya mengisi acara anak-anak. Saya ingat dulu anak-anak saya senang sekali mendengarkan dongeng dari boneka-boneka yang ada. Nah jadilah boneka itu kemudian muncul di televisi sebagai materi untuk kegiatan cerita boneka tadi. Oh gitu. Aduh jadi pengen dengerin Kak Seto ngedongeng ya. Gimana kalau Nitya ambilin Kak Seto minum dulu. Biar dongengnya asik nih. Terima kasih, Mbak Nitya. Boleh ya Kak ya? Buruan, ambil minum. Nah aku dibully sama Mamat, gak ada kamu. Jangan ayah marah. Jadi tetap saya ayah marah. Gitu. Dengan menatap sedikit tajam, tapi juga sambil memeluk dan sebagainya, dia sudah merasa bahwa itu tidak bisa dibenarkan.